Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu di sini, anak-anakku yang tercinta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi matematika dengan judul Pengumpulan dan Penyajian Data. Adapun kompetensi dasar materi kali ini yaitu kompetensi dasar 3.8, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis. 4.8 Mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktograf, diagram batang, atau diagram garis. Peta konsep pada materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu penyajian data yang disebut dengan statistika. Yaitu yang pertama, bagaimana kita mengumpulkan data. Yang kedua, penyampaian dalam bentuk tabel. Yang ketiga, dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Yang selanjutnya, bagaimana data tersebut disajikan dalam diagram batang. Dan yang terakhir, bagaimana data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Misalnya, dengan memperhatikan teman-temanmu yang ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang gemuk. Nanti di situ dikumpulkan dalam bentuk data. Nah, ini salah satu contoh pengumpulan data. Contohnya di kelas ya. Ini ada 5 orang. Nah, ada Siti, ada Dayu, ada Beni, ada Edo, dan Lani. Nah, mereka saling mengukur. Siti tinggi badannya 130 cm, sedangkan berat badannya 40 kg. Yang kedua Dayu. Nah, Dayu tinggi badannya 138 cm, sedangkan berat badannya 42 kg. Dan selanjutnya sampai kepada Lani. Nah, setelah itu, setelah yang didapat, setelah di proses pengumpulan data, nah, selain itu juga di kelas kita bisa ya mendata teman sekelas kita. Dikumpulkan data-datanya, bisa berdasarkan hobi, bisa berdasarkan mata pelajaran kesukaan, bisa berdasarkan jenis olahraga yang disenangi, dan lain-lain. Nah, untuk memperoleh data tersebut, kamu bisa langsung tanya kepada semua temanmu. Lalu kamu catat berdasarkan hasil yang kamu dapat. Nah, hasil yang kamu dapat itu kemudian bisa kamu sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, piktograf, bisa kamu buat dalam diagram batang, bisa kamu buat dalam diagram garis, dan bahkan juga bisa dibuat dalam diagram lingkaran. Nah, ini salah satu contoh penyajian datanya. Misalnya, di kelas 5 diadakan pengukuran tinggi badan dengan hasil didapat sebagai berikut. Nah, siswa pertama, misalnya di sini Ade Koswara ya, Ade Koswara tinggi badan 149. Yang kedua, Adis tinggi badannya 146 dan seterusnya sampai ke yang terakhir, absen terakhir tinggi badannya 150 misalnya. Nah, data yang sudah kamu dapat ini, nah, kemudian kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, ada berapa orang yang tinggi badannya 145? Ternyata setelah kamu ukur, ada 4 orang. Nah, ketika kita membuatnya dalam bentuk lurus seperti ini, frekuensinya ada 4. Yang tinggi badannya 146, ada 3 orang,
Sehingga setelah semuanya diukur seluruh dari absen 1 sampai absen 24, nah ternyata didapatlah ini tinggi badannya berapa. Ada berapa orang yang tinggi badannya sekian. Sehingga semua siswa sudah tercatat jadi sebanyak 24. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk selanjutnya, ini penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, kalau tadi ditulis di sini angka, ya, kalau yang ini disebut ditulisnya angka. Nah, kalau gambar berarti gambar. Nah, di sini gambarnya misalnya hanya mungkin di sini harusnya ada gambar perempuannya ya. Karena tidak semua tidak semua siswa itu adalah laki-laki, tapi ada juga siswinya. Tapi karena keterbatasan tidak apa-apalah, kita gambarnya samakan saja. Yang tinggi badannya 145 ada 4 orang, yang 146 ada 3 orang, dan selanjutnya sampai yang 150 ada 2 orang. Sehingga ketika kita jumlahkan gambar ini ada 24 orang. Ini adalah contoh bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita menyajikan dalam bentuk diagram batang? Nah, ini adalah diagram batang ya. Di sini ada frekuensi, ada tinggi badannya. Frekuensinya ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 orang. Ini jumlah orangnya. Yang ini adalah tinggi badannya. Ya, yang tadi kan sudah kita lihat bersama. Yang tinggi badannya 145 ada 4 orang. Nah, di sini kan yang 145 ada 4 orang. Di sini juga sama tercatat bahwa yang 145 ada 4 orang. Yang 146 ada 3 orang. Yang 147 ada 5 orang. Yang 148 ada 6 orang. Yang 149 ada 4 orang. Dan yang tinggi badannya 150 cm ada 2 orang. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram garis. Jadi, bagaimana ini ada kurvanya, naik turun. Jadi, yang 145 tadi ada 4 orang, sedangkan yang 146 lebih sedikit dari yang tadi, yaitu 3 orang. Yang 147 lebih banyak, 5 orang. Yang 148, nah ini paling banyak, ada 6 orang. 149 ada 4 orang, dan yang 150 ada 2 orang. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa coba berapakah tinggi badan siswa yang paling banyak di sini? Kita bisa menyimpulkan bahwa tinggi badannya yang 148 ternyata lebih banyak di kelas 5 ini. Nah, ternyata yang paling sedikit ada berapa? Kita lihat. Oh, ternyata ini yang 150. Jadi yang 150 ini ternyata jumlah siswa yang tinggi badannya 150 cm adalah paling sedikit. Gitu. Yang terakhir, ini ada contoh ya, contoh lain dari diagram garis seperti ini. Ini contoh dari data kecelakaan lalu lintas selama 6 tahun. Sebagai berikut, nih banyak kecelakaannya. Ada sampai 20 ya. Sedangkan ini tahun 2009 sampai 2014. Nah, pada tahun 2009 kita melihat angka kecelakaan ada 16 kasus. Nah, di tahun 2010 ternyata lebih menurun ya. Ada 8 kasus. Dan 2011 lebih menurun lagi, hanya ada 2. Tapi di tahun 2012 melonjak tinggi sekali. Sampai 20 kasus kecelakaan. Dan di tahun 2013 menurun, ada 14 kasus. Dan di tahun 2014 menurun lagi, ada 10 kasus. Seperti itu. Nah, yang terakhir, diagram lingkaran. Nah, ini hanya tambahan saja. Jadi, diagram juga bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini yang warnanya ini 145 ya, ini di sini. 145 ada berapa orang tadi? Ada 4 orang. Sedangkan yang 46 ada 3 orang. Terus yang 147 ada 5 orang. Dan selanjutnya sampai yang 150 ini terkecil ada 2 orang.
Nah, demikianlah materi tentang penyajian dan pengolahan data yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada siswa-siswi kelas 5. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.